Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah tugas akhir dari supply chain strategi, yaitu berjudul pendekatan dan distribusi dan integrasi omnichannel pada berbagai retail furniture dalam studi kasus IKEA dan Informa. Untuk anggota kelompoknya ada saya Rosa Olewangi, Saya Erik Walinho. Dan saya King Maputra Batara. Kemudian untuk latar belakang di sini, di mana kita sudah mencari dengan berbagai jurnal dan juga data yang dibuktikan bahwa dinilai online furniture sales itu lagi booming-boomingnya. Nah, kita dapat dilihat nih kira-kira mencapai 259 billion dolar. Dan untuk posisi tertingginya itu ada di negara Cina. Nah, gak hanya di internasional, namun kita juga lihat nih kira-kira di Indonesia tersendiri. Nah, dapat dilihat bahwa pertumbuhan di antara 2025 ke 2030 itu sangat-sangat signifikan, yaitu mencapai kira-kira dalam rentang 5 billion dolar. Nah, maka dari itu kita akan tetap kulik ke dalam Science Direct dan juga Elsevier Scopus. Nah, dari beberapa jurnal telah kita lihat bahwa dinilai jurnal tersebut hanya memecahkan dengan berbagai supply chain, namun tanpa dengan materi-materi yang telah dijelaskan di pada setiap pertemuan. Nah, maka dari itu dengan adanya jurnal dari kita menggunakan berbagai pendekatan dengan sesuaikan dengan landasan teori yang dijelaskan pada materi tersebut. Nah, kemudian kira-kira setelah kita kulik dari jurnalnya, problem dari IKEA dan Informa itu apa sih? Nah, untuk problem dari IKEA itu sendiri di mana di sini IKEA menekan terkait dengan naiknya harga yang dinilai berimbas dari masalah rantai pasokan pada dunia dan juga biaya transportasi di supply chain tersendiri. Nah, untuk problem Informa tersendiri itu di mana kondisi perekonomian dan juga performa logistik Indonesia tuh naik turun. Nah, maka dari itu tentunya Informa dapat terus melakukan supply chain strategi untuk menekan terkait dengan biaya dari logistik antara Indonesia dan juga beberapa negara lainnya. Kemudian, maka dari itu kita dapat memecahkan beberapa rumusan masalah yang paling sesuai. Untuk pertama yaitu efisiensi dan juga responsibilities daripada supply chain tersendiri. Nah, kira-kira bagaimana sih kita dapat merancang strategi yang dinilai dapat menyeimbangkan sistem efisiensi, biaya, responsivitas dari mana dinamika supply chain tersebut dan juga di industri retail furniture khususnya untuk IKEA dan Informa. Dan untuk yang kedua, kira-kira resiko apa sih yang akan kita hadapkan dan juga bagaimana kita dapat manajemen logistik dan juga gudangnya. Dan kemudian kita juga dapat menentukan metrik-metrik dan kinerja dari supply chain yang paling efektif untuk pada studi case dari kedua perusahaan tersebut apa sih yang paling efisien. Kemudian kira-kira model distribusi mana yang paling dapat lebih cocok untuk diterapkan oleh IKEA dan juga Informa sehingga dapat menunjang dari sistem supply chain dan juga strategi rantai pasoknya. Kemudian yang kelima itu kira-kira isu strategi yang dan juga penerapan omnichannel apa yang diterapkan oleh pada IKEA dan juga Informa yang dapat kita kembangkan di kemudian harinya. Untuk terkait dengan landasan teori, kira-kira apa sih yang kita gunakan sebagai penunjang untuk menentukan supply chain strategi daripada IKEA dan Informa? Nah, untuk pertama, kira-kira supply chain itu apa sih? Supply chain itu adalah sebuah proses yang dimulai dari raw material. Dapat kita lihat di sini ada supplier, factory, distribusi, dan juga hingga mencapai kepada customer. Nah, kemudian kira-kira isu efisiensi dan responsibility apa sih yang dapat kita lakukan agar lebih efisien dan juga responsif? Yang dapat lihat di sini bahwa yang pertama product design thinking, lalu ada pricing strateginya, serta juga ada suppliernya yang dapat kita tentukan untuk dapat merancang supply chain strategi. Dan kemudian kira-kira dari tadi kan kita ngomong supply chain strategi nih. Nah, supply chain strategi itu apa sih? Nah, itu tuh sebuah proses untuk dapat yang pertama faktor-faktor yang kita tentukan ada procurement, ada transportasi, manufakturnya, distribusi dan juga service apa yang kita gunakan untuk dapat menunjang dari strategi supply chain. Dan kemudian metrik-metrik yang kita gunakan yang pertama itu efisien dan juga responsif, yang dimana jika responsnya dinilai kurang maka dinilai strateginya itu tidak cukup baik. Dan namun jika responnya dengan lebih meningkat, maka kita tetap harus menentukan sebuah strategi apa sehingga kita dapat menjalankan metriknya dengan lebih sesuai dengan supply chain strategi. Next. Other visibility, bagaimana mereka menjangkau customer baik dari sisi service-nya mereka. Dan berikutnya ada returnability, bagaimana mereka dapat mengembalikan semua model-model yang mereka punya untuk menjadi suatu income yang baru. Dan di sini ada beberapa grafik yang ditunjukkan untuk respon-responnya. Ada terkait inventory cost, ada juga number facilities, ada juga response time, dan berikutnya juga ada beberapa cost. Jadi itu semua terkait dengan respon dan efisien mereka. Berikutnya yang ketiga
Ada isu penentuan metrik kinerja supply chain yang efektif. Jadi di sini ada beberapa metrik-metrik yang terkait. Ada metrik terkait sourcing related metric, ada juga transportation related metric, ada inventory related metric, ada juga pricing related metric, dan terakhir ada juga information related metric. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke landasan teori berikutnya. Kita menggunakan ada 5 model distribusi yang digunakan yang dalam strategi supply chain. Yang pertama itu adalah manufacture, storage, direct shipping, di mana pengiriman dari manufaktur langsung kepada customer. Jadi bisa melalui retailer juga. Cuman dari kelebihan ini adalah dari manufaktur bisa langsung kirim ke customer. Berikutnya adalah distributor storage with carrier delivery, sehingga dari model ini dari factory akan dikirimkan ke storage, dan dari storage baru akan dikirimkan ke customer. Berikutnya adalah manufacturer storage with direct shipping and interchange merge. Jadi dari factory bisa ke retailer, atau dari factory bisa ke warehouse-nya dulu baru dikirimkan ke customer. Berikutnya adalah manufacturer distributor storage with customer pickup and retail storage customer pickup. Jadi di sini dimana dari factories bisa langsung ke retail. Nah, dari retail bisa langsung ke customer. Tetapi dari retail juga bisa dikirimkan dahulu ke pickup site. Jadi ini konsepnya seperti Shopee ya, kalau kita pesan online. Ada ke DC-nya dulu, habis dari DC pergi ke drop point center ya. Nah, berikutnya itu ada distributor storage with last mile delivery. Jadi ini memungkinkan dari factory mengirimkan ke warehouse terdekat. Jadi ada beberapa warehouse yang mereka punya akan dikirimkan terdekat sesuai dengan jarak dari customer itu sendiri. Berikutnya masuk ke strategi optimal dalam penerapan omnichannel retail. Ada 4, yang dimana metriknya itu ada face to face, ada online, ada pickup, dan home delivery. Yang pertama itu adalah traditional retail, yang dimana kalau traditional retail seperti kita beli di toko biasa, jadi antara penjual dan pembeli saling berkomunikasi secara langsung. Untuk face to face home delivery ada showrooms plus home delivery, jadi customer bisa langsung datang ke toko fisik dan bisa langsung diantarkan ke rumah oleh retailernya. Berikutnya ada online dan pickup, yaitu online information plus pickup. Jadi customer bisa melihat dahulu melalui website mereka atau aplikasi mereka. Setelah itu mereka bisa langsung datang ke toko fisik terdekat. Seperti yang kita ketahui seperti Digimap, habis itu toko-toko yang bisa menjual barang elektronik. Berikutnya adalah face to face dengan home delivery. Jadi customer bisa membeli secara full langsung dari online. Next. Di sini juga kita menggunakan framework phases dari strategi supply chain yang ada. Kita bagi menjadi 4. Yang pertama itu ada fase 1, yaitu supply chain strategi. Ini terkait dengan internalnya mereka, strategi internal, ada competition strategi, ada internal constraint, dan ada global competition. Berikutnya masuk ke fase 2, kita bagi menjadi 6, ada product technologies, ada competitive environment, ada aggregate factor and logistic cost, ada tariff and tax incentive, ada regional demand, dan ada political exchange rate and demand raise. Berikutnya ada fase yang ketiga, yaitu production method, ada juga available infrastructure. Dan terakhir ada fase keempat, yaitu factor cost dan logistic cost. Next, kita mulai masuk ke dalam pembahasan. Jadi kita bahas dulu terkait isu efisiensi dan responsivitas dari supply chain dari studi kasus Informa dan IKEA. Kita ketahui dahulu kalau kita sepakati bahwa IKEA mereka lebih mengedepankan efisiensi. Dari yang kita ambil contohnya adalah mereka menyediakan barang, tetapi untuk delivery akan diserahkan sepenuhnya kepada customer, sehingga dari supply chain mereka lebih efisiensi lagi karena mereka tidak perlu terlalu memikirkan dari sisi delivery mereka. Sedangkan untuk Informa mereka lebih responsif karena mereka mendapati semua masukan dari customer, sehingga apa yang customer minta langsung direspon secara baik. Tujuan utamanya dari IKEA adalah menekan biaya dan standarisasi global, sedangkan dari Informa sendiri mereka merespon cepat terhadap permintaan global. Dari strategi harga mereka seragam secara global, tetapi dari Informa mereka itu lebih fleksibel dan menyamarkan channel, baik itu online ataupun offline, dan segmen pelanggan yang ada terjadi di suatu negara tersebut.
dari sisi strategi manufakturnya, dari sisi IKEA mereka produksi secara massal, tapi untuk Informa mereka tidak produksi secara sendiri sehingga mereka mengambil dari supplier lokal. Dari strategi inventory, IKEA meminimalkan stok sehingga mereka menggunakan sistem otomatisasi seperti AS atau RS. Sedangkan Informa mereka menggunakan real-time inventory dengan bantuan ERP. Untuk strategi pemasok, dari IKEA mereka menggunakan pemasok global, jadi misalnya mereka dari Vietnam atau dari China atau dari Hong Kong. Sedangkan untuk Informa mereka menggunakan pemasok lokal yang untuk mendongkrak perekonomian suatu regional tersebut. Contoh implementasinya dari IKEA mereka menggunakan AS atau RS warehouse, terus mereka juga menggunakan flatpack yang cukup terkenal atau menjadi ciri khas dari IKEA itu sendiri, dan ada showroom plus pickup. Sedangkan untuk Informa mereka menggunakan gudang-gudang atau DC-DC yang kita ketahui, yaitu mereka menggunakan last mile delivery. Tantangan yang dihadapi dari IKEA yaitu kurangnya responsif terhadap lonjakan permintaan lokal dan koordinasi global, sehingga mereka hanya menyesuaikan sesuai permintaan global. Sedangkan untuk Informa mereka ketergantungan pada pasokan lokal, logistik, domestik yang belum merata. Kita masuk ke dalam pertanyaan, bagaimana merancang strategi supply chain yang mampu menyeimbangkan efisiensi biaya dan inklusivitas pasar dalam menghadapi dinamika permintaan konsumen dan industri retail furniture seperti yang dihadapi oleh IKEA dan Informa. Ya, ini sudah dibahas sebelumnya dalam lesson teori. Kita bagi ada beberapa metrik. Yang pertama itu ada procurement. Dari sisi IKEA itu mereka menggunakan dynamic sourcing berbasis AI dan data. Sedangkan untuk Informa mereka menggunakan local predictive procurement engine. Sedangkan untuk transportation, untuk dari Informa mereka menggunakan last mile delivery ya, dengan otomatisasi dengan menggunakan machine learning. Sedangkan untuk IKEA mereka menggunakan automation freight routing system berbasis AI dari satelit. Sedangkan untuk dari sisi manufaktur, untuk Informa mereka tidak memproduksi sendiri, tapi mereka menggunakan mitra lokal. Sedangkan untuk IKEA mereka menggunakan regional distribution, sehingga mereka memproduksi secara massal dan global. Dari sisi distribution, dari Informa mereka menggunakan smart distribution hub seperti DC-DC, jadi yang terdekat untuk menjangkau customer di suatu daerah sehingga memungkinkan pengiriman secara cepat. Sedangkan untuk IKEA mereka menggunakan regional distribution centers atau RDC dengan drone inventory mereka. Selanjutnya untuk sisi service, dari Informa mereka menggunakan omnichannel AI assistant seperti chatbot, web atau Shopify AR. Sedangkan untuk IKEA mereka menggunakan AI personalization engine untuk merekomendasi produk bagi customer sesuai personalisasi mereka. Di sisi service, dari sisi strategi waktu tunggu, Informa mereka fokus pengiriman pada masalah yang terjadwal. Sedangkan untuk IKEA mereka pengiriman cepat berbasis gudang regional dan layanan instalasi. Untuk strategi pemasoknya, Informa menggunakan pemasok lokal, sedangkan Informa mereka menggunakan pemasok global. Dan tantangan yang dihadapinya adalah untuk Informa adalah kurangnya responsif terhadap lonjakan permintaan lokal, sedangkan IKEA itu ketergantungan pada untuk IKEA mereka kurang responsif pada lonjakan permintaan lokal, sedangkan untuk Informa mereka ketergantungan pada pemasok lokal. Next, untuk pembahasan yang kedua yaitu ada terkait isu kendala risiko dan logistik dan manajemen gudang studi kasus IKEA dan Informa. Jadi ini ada beberapa resiko-resiko yang dihadapi baik dari sisi IKEA dan Informa. Tantangan utama yang dalam sisi logistik bagi IKEA adalah keterbatasan ruang untuk gudang, biaya transportasi yang tinggi dan distribusi global. Sedangkan untuk Informa mereka keterbatasan ruang gudang, biaya dan transportasi tinggi serta distribusi domestik yang cukup luas. Tujuan strategi mereka yang mereka kembangkan adalah menjaga efisiensi biaya dan responsivitas dari global untuk IKEA, sedangkan untuk Informa mereka meningkatkan kendala layanan dan kepuasan pelanggan di pasar domestik. Kita akan masuk ke dalam pertanyaannya, bagaimana perusahaan seperti IKEA dan Informa dapat mengatasi tantangan logistik yang mencakup keterbatasan ruang gudang, tingginya biaya
transportasi dan kompleksitas distribusi domestik maupun internasional. Dari sisi IKEA, terutama pada keterbatasan ruang gudang, dari sisi IKEA mereka menghadapinya dengan cara menggunakan desain flat pack atau ciri khas mereka lah, yaitu mereka bagi customer yang ingin membeli di IKEA, mereka dapat merakitnya sendiri atau yang dikenal sebagai flat pack dan menggunakan teknologi AS atau RAS dalam centralized warehouse mereka. Sedangkan untuk sisi informal, mereka mengoptimalkan gudang regional mereka seperti contohnya ada di Karawang dan Cibitung untuk menjaga kedekatan stok dengan pasar tanpa perlu ekspansi fisik yang besar atau distribusi yang terlalu jauh. Berikutnya ada sisi tingginya biaya transportasi. Dari IKEA mereka menekankan biaya transportasi melalui transportation management system dengan terintegrasi efisiensi pengiriman global. Jadi IKEA bukan cuma memberikan sistem flat pack, tetapi mereka juga memberikan delivery dengan bantuan transportation management system. Untuk informal, mereka mengatasi mahalnya transportasi domestik dengan kerjasama dengan logistik multimoda atau DC-DC terdekat kepada langganan. Untuk kompleksitas distribusi domestik maupun internasional, IKEA menghadapinya dengan kompleksitas industri dengan regional distribution center atau RDC untuk mempercepat respon untuk meningkatkan ketersediaan produk secara efisien. Sedangkan untuk sisi informal, mereka mengelola versi produk lokal dengan integrasi offline atau online atau dikenal dengan omnichannel melalui real-time inventory visibility dengan bantuan sistem ERP. Next. Selanjutnya untuk nomor 3 yaitu ada isu penentuan matriks kinerja supply chain yang efektif. Jadi pertanyaan apa sih yang cocok untuk isu ini? Yang pertama itu yaitu tentang metrik apa yang paling tepat yang digunakan untuk mengukur aktivitas dan efisiensi supply chain di sektor retail furniture serta kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing yang diterapkan untuk IKEA dan juga Informa. Kita akan mulai yang pertama, yaitu dari sisi facility related metric. Yang pertama itu dari kapasitinya. Untuk yang paling cocok itu yaitu dari si pihaknya IKEA. Kenapa? Itu karena sangat membantu mereka untuk perencanaan dan ekspansi kapasitas serta juga menjaga keseimbangan supply chain dan demand-nya. Untuk kekurangannya itu sulit untuk diukur jika ada variasi produk yang tinggi. Lalu juga tidak fleksibilitas jika ada lonjakan permintaan. Lalu untuk yang kedua itu ada utilization. Di sini tetap IKEA yang menurut kita paling penting karena itu kelebihannya itu bisa meningkatkan efisiensi aset serta juga menghindari idle resource. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu tidak menunjukkan efektivitas operasional serta tidak terlalu cocok untuk bisnis yang berbasis pelayanan seperti dari si Informa. Lalu yang ketiga ada processing atau setup atau idle time. Yang paling di sini itu yang paling sangat penting itu ada dari pihak IKEA lagi, karena itu identifikasi bottleneck-nya serta prosesnya serta juga meningkatkan throughput. Lalu untuk kekurangan sendiri itu perlu sistem yang pelacakan yang secara real time, yang dimana IKEA sendiri itu mendukung pelacakannya secara real time. Namun untuk tidak semua idle time itu bisa dihindari. Lalu selanjutnya ada production cost per unit. Yang tetap IKEA yang sangat penting karena itu bisa mengukur efisiensi biayanya secara langsung dan juga dapat menentukan pricing strateginya. Lalu untuk kekurangan sini itu tidak mencakup biaya distribusi serta tidak berlaku untuk distributor ataupun retailer. Selanjutnya saya akan membahas yang produk variety. Di sini dua-duanya sama-sama cukup penting dan juga sangat penting. Untuk IKEA sendiri itu produksi skalanya besar dan juga pilihannya terbatas. Namun kalau si Informa itu fleksibel dan juga dinamis. Jadi kelebihannya sendiri itu jadinya menarik lebih banyak segmen konsumen dan juga mendukung personalisasi antar customer. Lalu untuk kekurangan sendiri itu meningkatkan kompleksitas stoknya, lalu dan juga bisa berbahayanya itu risiko overstock jika tidak populer. Lalu selanjutnya ada volume contribution atau top 20% SKU-nya. Di sini sama-sama penting. Untuk kelebihannya sendiri itu fokus pada produk high yang impact serta optimasi space dan logistiknya. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu dia suka mengabaikan potensi produk nice dan juga rentan jika produk andalannya turun pada performa. Selanjutnya saya akan membahas yang inventory related metric.
Yang pertama itu ada C2C cycle time atau cash to cash. Nah, di sini IKEA sangat cocok karena dia itu mengukur efisiensi arus kas supply chain-nya. Lalu juga digunakan untuk optimalisasi pembeliannya. Serta kekurangan dari C2C ini, data yang kompleks dan juga melibatkan banyak departemen. Lalu untuk yang kedua ada average inventory. Dua-duanya sangat cocok dikarenakan itu menunjukkan efisiensi perputaran barang dan juga dasar perencanaan ruang gudang. Lalu yang ketiga ada inventory turn. Keduanya sangat cocok, namun yang paling mencondong adalah dari Informa karena itu menunjukkan efisiensi rotasi stok serta juga identifikasi produk yang sudah mati ataupun dead stock. Lalu ada product with X day of inventory. Di sini merupakan sama-sama sangat penting. Namun pihak dari informasi ini sangat penting karena dia tuh suka mengontrol stok yang berlebih serta juga mendorong diskon ataupun clearance. Selanjutnya ada average replacement batch size. Di sini sangat penting. Namun yang sangat cocok itu adalah dari si IKEA dikarenakan itu sangat membantu sekali untuk membantu efisiensi logistik dan pemesanan menyesuaikan kapasitas gudang. Untuk kekurangannya, batch besarnya itu bisa menyebabkan jadi banyaknya overstock. Lalu yang selanjutnya ada average replacement batch size dan juga ada average safety inventory yang dimana ini sangat penting untuk keduanya dikarenakan untuk menghindari out of stock dan juga menjaga service levelnya. Lalu ada seasonal inventory. Di sini Informa sangat cocok karena itu bisa menjawab permintaan dari musiman, lalu juga meningkatkan fleksibilitas responsnya. Kalau kenapa tidak cocok itu karena bisa risiko overstock jika trennya gagal. Lalu untuk ada fill rate, ini kedua ini sangat cocok karena indikator utama layanan pelanggan serta juga mengukur performa dari suatu perusahaan supply chain. Lalu ada fraction of time out of stock, itu dua-duanya sangat penting, namun yang paling dominan adalah dari Informa karena ini membantu identifikasi produk kritisnya, lalu mengukur efektivitas replacement, serta untuk kekurangannya itu tidak mencerminkan volume penjualan yang hilang. Lalu ada absolute inventory measure. Di sini sama-sama penting. Ini untuk menghindari akumulasi kerugian gudang serta dasar keputusan. Serta kalau untuk kekurangannya sendiri itu perlu audit berkala dan data umur stok. Selanjutnya ada transportation related metric. Yang pertama itu kita akan membahas average inbound transportation cost. Yang di sini tuh IKEA sangat cocok dikarenakan itu untuk mengukur efisiensi logistik masuknya serta membantu negosiasi biaya pengirimannya. Lalu yang kedua ada average incoming shipment size. Ini sangat penting buat IKEA karena itu membantu perencanaan stok mereka serta juga efisiensi konsolidasi pengirimannya. Kalau kekurangannya sendiri itu tidak mencerminkan biayanya secara langsung. Serta ada yang ketiga ada average inbound transportation cost atau shipment. Ini keduanya sangat penting dikarenakan membandingkan efisiensi vendor logistik serta membantu perencanaan anggaran. Lalu ada average outbound transportation cost. Ini sangat penting pada Informa karena untuk mengontrol biaya distribusi akhirnya serta evaluasi efisiensi rate-nya. Untuk kekurangannya itu sulit dikontrol jika menggunakan dari pihak ketiga. Selanjutnya ada average outbound shipment size. Ini sangat cocok buat di Informa karena itu merupakan dasar efisiensi transportasi untuk menentukan jenis armada pengirimannya. Lalu untuk average outbound transportation cost and shipment itu sangat penting buat si Informanya karena itu bisa mengukur vendor dan juga rute outboundnya serta juga membantu budgeting dari operasionalnya seperti Informa. Lalu ada fraction transported by mode, itu sangat penting sekali buat IKEA karena itu bisa menjadi dasar strategi logistik multimoda serta untuk mengukur ketergantungan moda transportasi. Untuk kekurangannya sendiri itu tidak langsung menunjukkan efisiensi sehingga memerlukan data transportasi yang sangat rinci. Selanjutnya saya akan membahas yang information related metric. Yang pertama itu ada forecast horizon, di mana IKEA sangat cocok dikarenakan strategi pengadaannya
jangka panjang serta stabilisasi stoknya. Lalu untuk yang kedua ada frequency of update. Itu sangat penting sekali untuk Informa dikarenakan respon yang sangat cepat terhadap pasar dan juga mengurangi dead stocknya. Lalu untuk forecast error, keduanya sangat penting dikarenakan ini bisa untuk mengukur akurasi perencanaan barangnya serta koreksi strategi pengadaan barang apa yang mau dikeluarkan. Lalu ada variance from planning, ini keduanya sangat cukup penting karena bisa melakukan evaluasi efektivitas rencana penjualannya. Lalu ada demand versus order variability ratio, ini keduanya sangat relevan karena itu bisa melakukan identifikasi bullshit effect ataupun menstabilkan supply chain-nya. Next. Lalu yang selanjutnya ada sourcing related metric. Di sini merupakan ada yang pertama ada day payable outstanding. Ini sangat cocok penting buat keduanya karena yang kalau untuk IKEA sendiri itu bisa mengatur pengelolaan arus kas globalnya. Lalu untuk Informanya itu bisa mengontrol keuangan secara operasional. Lalu yang kedua ada average purchase price. Keduanya sangat penting. Namun untuk sisi IKEA itu untuk pada pembelian yang secara massal, sedangkan untuk si Informa itu merupakan pembelian multivarian produk atau banyak jenis produk lainnya. Lalu yang ketiga ada range of purchase price, di mana IKEA dan juga Informa sangat penting karena itu bisa mengungkapkan variabilitas harga antar supplier serta juga evaluasi dari isi vendornya. Lalu ada average purchase quantity, ini keduanya sangat penting karena itu bisa mengukur efisiensi pembelian bulk serta membantu perencanaan inventory. Lalu ada supply quality, di sini keduanya sangat penting karena itu bisa meningkatkan kepuasan dari si pelanggan serta juga mengurangi biaya retur atau pengembalian barang. Selanjutnya ada supply lead time, di mana itu merupakan keduanya sangat penting. Namun untuk si IKEA-nya itu merupakan untuk produksi global, sedangkan untuk Informanya itu respon cepat kepada toko. Lalu ada percentage of on time delivery, keduanya sangat penting karena ini untuk mengukur kinerja dari si vendornya serta juga untuk melakukan penalti atau insentif kepada supplier yang tidak on time. Lalu ada supplier reliability, ini sangat penting karena itu bisa melihat metrik apa aja yang untuk melakukan evaluasi dari si vendornya. Lalu untuk bisa meningkatkan hubungan jangka panjang atau kontraknya. Next. Selanjutnya ada pricing related metric. Di sini saya pertama akan membahas profit marginnya. Keduanya sangat penting, namun untuk Informa sangat cocok karena itu bisa mengukur profitabilitasnya dan juga efisiensi biaya yang akan dikeluarkannya. Lalu yang kedua ada days sales atau days outstanding atau DSO. Ini semuanya sangat relevan. Itu untuk mengatur kontrol alokasi dari perusahaan serta juga efisiensi dari penagihannya. Lalu yang ketiga ada fixed cost per order, ini sangat penting karena itu bisa mengevaluasi efisiensi fulfillment-nya. Namun kalau untuk kekurangan sini itu kadang sulit diukur jika pesanannya fluktuatif. Lalu ada variable cost per unit, ini sangat penting untuk si IKEA-nya karena itu bisa menghitung economy of scale. Namun kurang relevan dikarenakan jika untuk Informa karena bisa sulit dipisahkan dari biaya tetapnya atau biaya yang udah pasti. Selanjutnya ada average sales price. Keduanya sangat penting karena itu bisa mengevaluasi strategi harga berapa yang cocok untuk tiap pasarnya. Lalu ada average order size, ini sangat relevan dan juga penting karena itu bisa mengukur konversi pembelian serta mendorong cross sellingnya. Selanjutnya ada range of sales price. Di sini dari si Informanya sangat tinggi karena itu variasi harganya luas. Sedangkan si IKEA-nya itu rendah karena ada produk homogennya. Lalu untuk range of periodicnya, itu keduanya sangat penting karena bisa melakukan perencanaan stok dan juga strategi promosi apa yang dapat digunakan. Next. Selanjutnya kita akan kembali ke nomor 4, yaitu tentang isu pemilihan model distribusi apa yang sesuai. Yang pertama itu ada IKEA sendiri. Yang sesuai dengan IKEA itu yaitu retail storage with customer pickup karena IKEA sendiri itu kita dapat melihat langsung ke dalam gudangnya yang berada di satu lokasi sehingga
kita dapat memilih serta langsung mengambil produknya. Ini tuh merupakan konsep flat pack yang diusung oleh IKEA sendiri untuk mempermudah pelanggan langsung membawa balik ke rumah, serta IKEA juga menyediakan layanan secara online untuk opsi pengambilan langsung di toko, serta menggunakan fitur click and collect yang memperkuat penerapan model retail storage with customer pickup. Selanjutnya, untuk si Informa sendiri, itu yang sangat cocok adalah traditional last mile, karena itu dapat menyimpan produk di gudang regionalnya, lalu nanti akan mengatur pengirimannya langsung ke pelanggan. Yang dapat kita lihat langsung dari tabel ini, kenapa mereka cocok pada model tertentu, karena itu kita lihat dari aspek model distribusinya. Karena untuk si IKEA sendiri itu pelanggan mengambil produk langsung dari toko setelah pembelian, sedangkan untuk Informa produk dikirim dari gudang atau toko ke alamat pelanggannya. Lalu yang kedua ada keunggulannya. Yang pertama itu untuk mengurangi biaya pengiriman last mile-nya. Lalu yang kedua itu ada menghemat biaya logistik, serta juga pelanggan dapat memeriksa barang secara berkala. Lalu untuk Informa, dia untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan serta menjangkau pelanggan secara lebih luas. Untuk keterbatasannya dari IKEA sendiri itu bergantung pada pendekatan pelanggan ke toko, namun tidak cocok untuk pelanggan yang belum memiliki kendaraan. Lalu untuk yang Informa itu biaya logistiknya lebih tinggi, serta membutuhkan manajemen zonasi dari SLA yang sangat kompleks. Lalu untuk pengalaman pelanggannya aktif, mengambil dan membawa barang cocok bagi pelanggan yang mandiri untuk IKEA. Sedangkan untuk Informa, pelanggan yang pasif yaitu yang untuk langsung mengantarkan barang ke tempatnya. Lalu untuk efisiensi logistik, IKEA sendiri cukup tinggi karena transfer pengirimannya dialihkan ke pelanggan, sedangkan Informa itu tergantung pada manajemen armadanya dan juga efisiensi distribusinya. Lalu untuk fleksibilitasnya terbatas pada lokasi toko dan kapasitas pelanggan dalam mengangkut barang pada IKEA. Sedangkan Informa sendiri itu cukup tinggi karena dapat menyelesaikan lokasi dan waktu pengiriman serta permintaan instalasinya. Lalu ada dukungan teknologi, kalau di mana IKEA itu sistemnya click and collect dan pelacakan sederhana untuk pickup. Sedangkan untuk Informa itu menggunakan SLA monitoring atau zona inventory system dan layanan pelanggan terintegrasi. Lalu untuk yang nomor 5, isu strategi optimal dalam penerapan omnichannel retail serta studi kasus Informa dan juga IKEA ini. Yang pertama itu ada traditional retailer, di mana IKEA sendiri itu memiliki keunggulan cepat dan praktis, cocok untuk pembelian yang secara instan. Namun keterbatasannya itu perlu ruang stok yang besar. Lalu untuk ada showroom plus home delivery pickup, contohnya ada seperti IKEA, itu tuh membuat kita jadi pengalaman secara nyata dan juga fleksibilitas. Namun keterbatasannya karena kita harus jadi datang ke tempatnya, itu datang ke showroomnya. Lalu yang ketiga ada online info plus pickup click and collect. Ini IKEA karena keunggulan itu bisa efisiensi waktu tanpa lama di toko. Sedangkan untuk keterbatasannya tetap perlu datang untuk ambil. Lalu untuk online info plus home delivery itu sangat praktis dan transaksi full digital. Namun keterbatasannya biasanya biaya pengirimannya cukup tinggi serta waktu tunggunya yang cukup lama. Lalu untuk kalau dari semua aspek ini, untuk yang showroom plus home delivery dan pickup ini sangat cocok untuk dari pihaknya IKEA karena itu bisa langsung datang interaksi ke toko dan lanjut pengambilan atau pengiriman produknya. Lalu yang kedua itu ada online information plus home delivery. Ini tuh memungkinkan retail pasar yang jauh lebih luas tanpa harus membuka toko fisik baru. IKEA cukup menerapkannya karena untuk konsumen di luar jangkauan gerai. Lalu yang ketiga ada online information plus pickup. Ini cocok untuk pemesanan secara online, namun tetap mengambil barang secara mandiri. Informa sangat cocok dengan model ini. Lalu untuk yang keempat ada traditional retailer. Itu masih relevan dengan wilayah penetrasi digital rendah atau orang-orang yang masih ingin datang ke toko
Jadi untuk metrik ini yang cukup cocok adalah dari si Informa untuk mempertahankan kekuatan ini di banyak tokonya. Lalu kemudian untuk framework path dari kepada case study IKEA kita bagi menjadi ada 4 fase. Fase pertama itu ada supply chain strategi, yang dimana global kompetitif dan juga kompetitif strategi daripada IKEA. Nah di sini global kompetitif daripada IKEA itu yang pertama, IKEA mengedepankan pabriknya khusus di bidang di negara Vietnam dan juga di Polandia. Dan untuk kompetitif strateginya yang pertama pasti harga tetap terjangkau, desain minimalis dan juga sustainability-nya dapat kita fokuskan lagi. Nah kemudian untuk fase 2-nya itu regional facility configuration untuk menentukan kira-kira kawasan atau kota mana yang dapat kita provide untuk membuat sebuah gudang. Yang pertama itu untuk regional demand-nya, di mana kebutuhan furnitur rumah tangga yaitu bersifat middle class. Lalu untuk stabilitas politiknya yang pertama tetap harus stabil dan juga sesuai dengan kurs serta resiko dari konsumsi yang digunakan bagi para pengguna IKEA. Kemudian untuk teknologinya yang pertama kita melakukan otomatisasi juga dengan standar manufaktur dari IKEA. Kemudian untuk dapat tetap fleksibel, salah satu itu adalah produksi flat pack. Kemudian untuk kompetitif environment-nya yang pertama kita mengedepankan furnitur lokal yang sesuai dengan permintaan pasar-pasar lokalnya. Kemudian untuk fase ketiga yaitu pemilihan daripada desirable sites. Lalu untuk pertama itu ada available infrastrukturnya, lalu ada juga biaya logistik dari Eropa ke Asia. Tentunya kita pikirkan untuk dapat tetap lebih efisien terkait dengan kontainer dan juga biaya pengiriman tersebut. Lalu untuk fase keempatnya itu adalah terkait dengan tenaga kerja dari faktor-faktornya seperti ada logistik cost dan juga yang pertama itu ada dekat pelabuhan, lalu ada faktor cost dari tenaga kerja yang murah yaitu ada di Vietnam dan juga ada di Polandia. Nah maka dari berbagai fase ini yang menurut kita untuk IKEA yang lebih penting itu adalah fase kedua, regional facility configuration. Nah kenapa hal-hal tersebut sangat penting? Yang pertama yaitu dekat dengan pasar utama. Selanjutnya ada logistik yang dapat lebih efisien, tenaga kerja dan bahan bakunya murah, serta minimum risiko dari politiknya. Nah, maka dapat kita simpulkan, dinilai IKEA memilih salah satu gudangnya yaitu ada di China dan juga ada di Vietnam dan juga Polandia. Nah, mengapa mereka memilih untuk mengembangkan di Vietnam dan Polandia? Karena dinilai biaya daripada tenaga kerja di Vietnam itu sangat murah, maka dari itu kedepannya IKEA akan mengembangkan terkait dengan warehouse yang berada di Vietnam dan juga Polandia. Next, lalu untuk berbeda dengan IKEA, untuk Informa yaitu kita bagi juga menjadi 4 fase. Yang pertama itu ada supply chain strategi, lalu ada regional facility configuration dan juga ada desirable sites, serta fase keempat ada location choice. Nah untuk yang pertama yaitu ada kita bagi menjadi 3, ada global competition, ada competitive strategi dan juga ada internal constraint. Nah bagaimana Informa dapat mengembangkan fokus kepada ketiganya? Yang pertama itu adalah global competitive untuk dapat pemilihan produk-produk yang paling beragam, serta untuk kompetitif strateginya yaitu dengan daya bersaing yang cukup tinggi, maka kita mengedepankan dengan variasi produk-produk serta layanan omnichannel-nya. Kemudian untuk internal constraint-nya kita mengedepankan terkait dengan kapasitas distribusi nasionalnya dan juga jaringan logistik internal sesuai dengan map yang sudah kita jelaskan. Lalu untuk fase kedua itu ada di regional facility configuration yang dimana kita menyesuaikan dengan pajak, dengan regional demand, political dan juga dengan production teknologi dan juga competitive environment-nya. Nah untuk menekan logistik cost-nya kita memusatkan kapasitas kita di Bekasi sehingga kita dapat lebih efisien transportasi dan juga pengiriman cepatnya ke berbagai kota-kota besar di Indonesia. Nah kemudian untuk fase ketiga itu ada desirable sites, yaitu terkait dengan available dari infrastrukturnya, lalu ada production methodnya yang dimana kita mengedepankan barang untuk siap jual yaitu ready stock. Jadi lokasi showroomnya tentunya kita fokuskan untuk kepentingan daripada customer untuk visit kepada penjualan barang tersebut. Lalu untuk fase keempat ada location choice-nya yang dimana salah satu logistik cost-nya untuk mengedepankan logistik cost-nya, maka kita melakukan penempatan gudang besar itu ada di Bekasi sehingga kita memudahkan pengiriman dari Jabodetabek. Nah maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa dinilai fase kedua tentu tetap lebih optimal daripada fase lainnya, karena yang pertama regional demand tingginya tentunya kita harus tetap fokuskan. Kedua, agregat faktor dan logistik cost-nya yang lebih terkendali. Kemudian ada tarif dan tax serta political dan juga competitive environment. Maka dari itu pemilihan gudang yang paling cukup optimal yaitu dekat dengan berbagai pusat kota itu adalah di Bekasi. Nah, maka dari itu dari berbagai supply chain risk ini ada beberapa strategi yang dijelaskan di pada study case IKEA. Nah, untuk increase capacity yang pertama itu adalah kita
memproduksinya dia itu di Polandia, Vietnam, dan juga di Rumania untuk dinilai produk-produk dasar dan juga bersifat fleksibel. Nah, maka dari itu untuk mendapatkan get redundant suppliernya, maka itu kita mengedepankan pemasok utama untuk volume-volume yang besar dan juga alternatif dinilai lebih banyak. Dan kemudian untuk mengembangkan responsifnya, kita tetap hemat dan juga biaya untuk produk komoditasnya. Kemudian inventory-nya kita sebagai contoh kasusnya itu adalah stok sofa premium di global product yang dinilai stabil terkait permintaan produknya. Maka dari itu kita sesuai dengan permintaannya, yaitu kita terdapat di pasar besar di Eropa. Nah, untuk increase flexibility-nya, yang pertama tentunya kita akan melakukan efisiensi dan juga produk pada setiap pabrik-pabriknya, maupun produk lokal maupun yang dinilai musiman. Dan kemudian untuk pull order demand-nya, yang dimana seperti ada permintaan global itu pada waktu itu ada like and beauty. Nah, maka dari itu dia dikonsolidasi lagi dengan pusat distribusi regionalnya. Kemudian untuk increase source capability-nya, yang dimana produk-produk besar pemilih dengan pemasok-pemasok yang dinilai optimal, sehingga tidak adanya penurunan dari stok dan juga produknya itu dapat lebih murah sesuai dengan produksi daripada masa dengan biaya yang rendah. Next. Kemudian untuk daripada Informa, untuk increase kapasitinya berbeda dengan IKEA, yang dimana dia justru dia menambah kapasitas gudangnya, yaitu untuk wilayah-wilayah Jabodetabek, sehingga dia dapat mempercepat distribusi lokalnya. Dan kemudian untuk trader suppliernya, dia tetap menjalin kerjasama dengan lebih dari beberapa satu pemasok sehingga tidak adanya kekurangan stok. Kemudian untuk increase responsiveness-nya, dia mengedepankan dengan menggunakan sistem ERP yang paling optimal, sehingga tidak adanya kita dapat mendeteksi secara lebih awal kira-kira terkait dengan stok daripada masing-masing produknya. Nah, kemudian untuk increase inventory-nya, yang pertama kita lakukan safety stock, yang karena sebelumnya tentunya kita sudah melakukan mengimplementasikan sistem ERP untuk dapat mengontrol kira-kira stoknya. Dan kemudian untuk possibility-nya, yang pastinya kita memilih opsi pengiriman yang paling fleksibel, yaitu ada seperti pick up in store dan juga pengiriman yang terjadwal. Kemudian untuk pull order demand-nya, yang pertama kita menggabungkan dengan beberapa permintaan daripada beberapa toko untuk dapat dilakukan optimasi pengadaan layanannya, sehingga untuk increase capability-nya kita melatih dengan berbagai pemasok lokal khususnya untuk sehingga dapat memenuhi standar kualitas daripada volume penjualan dari produk supply chain tersebut. Next. Nah, untuk yang selanjutnya itu bagaimana desain produk mempengaruhi perencanaan permintaan pada IKEA dengan dibandingkan Informa. Nah, tentunya yang pertama tentunya kita terkait dengan demand planning. Nah, demand planning ini yang pertama kita perlu menganalisis dulu kira-kira inputnya apa, lalu untuk create permintaan demand dengan forecastnya itu apa, lalu kemudian untuk kita mendefine dulu forecast kira-kira, dan juga bagaimana plan selanjutnya untuk melihat perencanaan daripada permintaan pada IKEA. Nah, dapat dilihat di sini dari berbagai aspek, itu ada pendekatan strategis, ada desain produk, ada fungsi desain terhadap SCM, dan juga ada perencanaan permintaan serta sistem forecastingnya. Nah, untuk IKEA yang dimana untuk pendekatan daripada strategisnya yang pertama itu adalah top down, yang selanjutnya tetap terstandarisasi dengan global. Kemudian untuk Informa yaitu adalah dengan bottom up, yang pastinya kita tetap responsif terhadap tren-tren yang terdapat di Indonesia. Kemudian untuk desain produknya, IKEA dinilai lebih minimalis, flat, dan juga seragam yang dengan berbagai produknya. Dan juga selanjutnya untuk Informa dinilai dia lebih mengikuti musim bagaimana sehingga dia menyesuaikan selera daripada lokal. Nah, lalu untuk fungsi desain terhadap supply chain-nya, yang pertama untuk IKEA dia dirancang untuk tetap efisien, dan selanjutnya namun untuk Informa dia dirancang tetap lebih estetika. Dan kemudian untuk perencanaan permintaannya, yang untuk IKEA kita berpusat kepada berbasis dengan data multi level, yaitu ada strategi dengan beberapa operasionalnya. Kemudian untuk terkait dengan Informa, dia mengembangkan berbasis data-data historis yang kemudian dikembangkan dengan perilaku pembeli. Nah, selanjutnya untuk sistem forecastingnya, yang pertama untuk IKEA itu tentunya dia data struktur. Kita melakukan input data, kemudian kita melakukan forecasting untuk melihat demand dan permintaannya itu kira-kira ada berapa. Sehingga selanjutnya untuk Informa, namun dinilai Informa belum terdokumentasi dengan cukup jelas, maka dibutuhkannya sebuah sistem untuk dapat mengembangkan forecasting daripada Informa tersendiri. Dan untuk resiko kepada ketidakpastiannya, untuk IKEA tentunya kita akan mengurangi desain-desain yang dinilai flat pack, dan kemudian untuk Informa itu adalah cenderung tinggi karena dinilai banyak-banyak variannya dan juga berbagai dari pada permintaan produk-produk lokal.
kita masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi bagaimana masing-masing perusahaan merespon perubahan terutama pada tren interior rumah. Jadi kita akan lihat dalam tabel yang sudah kita persingkat. Jadi untuk aspek yang pertama, respon terhadap tren warna di tahun 2025. Untuk respon dari IKEA, mereka condong menggunakan warna alami dan netral seperti contohnya terakota, olive green, dan beige. Untuk Informa, mereka mengedepankan untuk warna bold dan aksen emas seperti segmen-segmen premium. Berikutnya untuk masuk ke desain produk mereka menggunakan modular dan fungsional minimalis, sehingga kalau kita jalan-jalan ke IKEA itu kesannya seperti minimalis sekali. Sedangkan untuk Informa, mereka menempatkan gaya-gaya seperti elegan, klasik modern, dan ornamen-ornamen mewah. Jadi cocok sekali untuk kalian ekonomi menengah ke atas untuk berbelanja di Informa. Berikutnya untuk strategi personalization. Jadi untuk IKEA mereka menggunakan room planner AR untuk desain mandiri mereka, sedangkan untuk Informa mereka menggunakan layanan desain interior langsung di toko mereka. Untuk material ramah lingkungan atau sustainability, jadi IKEA menggunakan daur ulang dan menggunakan FSC Certificate Wood. Jadi ini udah terstandar internasional dan mereka menggunakan kampanye buy back and resell. Sedangkan untuk Informa mereka menggunakan eco leather atau kulit yang berbasis eco, jadi kulit daur ulang, dan mereka menggunakan rotan lokal untuk adopsi awal mereka. Untuk model bisnis, untuk IKEA mereka menggunakan direct to customer sehingga omnichannel mereka terintegrasi. Sedangkan untuk Informa mereka menggunakan offline domain, online sebagai pelengkap saja. Berikutnya untuk penyesuaian harga, untuk IKEA mereka menggunakan dinamis dan kompetitif seperti low mid market, sedangkan untuk Informa mereka menggunakan tiering harga untuk pasar mid high. Untuk kolaborasi produk, dari sisi IKEA mereka sempat menggunakan desainer muda dan brand fashion. Contohnya pas itu ada IKEA dengan Off-White. Sedangkan untuk dari Informa mereka menggunakan artisan lokal dan brand furniture custom. Untuk kampanye pemasaran tahun 2025, IKEA menyusung tema small pace big ideas itu sebagai fokus urban Gen Z dan milenial yang diusung oleh IKEA. Sedangkan untuk Informa mereka mengedepankan elegance in every corner. Jadi setiap sisi harus elegan, gaya hidupnya harus mapan. Berikutnya pada adaptasi smart home dari IKEA mereka menggunakan integrasi penuh. Contohnya mereka menggunakan teknologi namanya Thread Free, Symphonics, dan lain sebagainya. Untuk Informa mereka menggunakan aksesoris smart lighting dan audio terbatas. Untuk rantai pasok dan produksi, IKEA menggunakan produksi desentralisasi di Asia Tenggara untuk meningkatkan efisien dan fleksibilitas mereka. Sedangkan untuk Informa mereka menggunakan vendor lokal dan import untuk mengadaptasi yang lebih lambat. Ini ada beberapa contoh dari website-website yang kita ambil. Next, berikutnya kita akan membahas bagaimana peran sistem CAD atau PLM dalam forecasting produk baru di IKEA. Jadi ini ada tabel yang sudah kita konklusikan. Jadi keuntungannya, kita akan membahas pertama yang keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah efisiensi dalam waktu desain dalam penggunaan CAD atau PLM ini. Pertama adalah efisiensi dalam waktu, yaitu mempercepat proses dan konsep sehingga produksi dengan perancangannya digital. Yang berikutnya adalah konsistensi data global, sehingga menyediakan satu sumber data terpusat yang dapat diakses oleh dalam tim berbagai negara, sehingga semuanya lebih seragam. Berikutnya adalah kolaborasi secara real time, jadi memungkinkan desainer dan tim produksi bekerja secara bersamaan dan terintegrasi dengan penggunaan tools yang mereka gunakan. Berikutnya adalah respon cepat terhadap tren, jadi desain dapat disesuaikan dengan cepat sesuai dengan perubahan preferensi pasar. Berikutnya adalah visualisasi awal produk. Jadi CAD memungkinkan simulasi penempatan dan tampilan produk sebelum diproduksi, sehingga bisa dilakukan demo seperti pada bagian ini. Berikutnya untuk kelemahannya ada 3 yang kita highlight. Yang pertama itu ada kompleksitas dalam integrasi. Jadi integrasi PLM ke rantai pasok global IKEA itu cukup rumit dan teknis. Yang berikutnya itu ada kebutuhan pelatihan yang tinggi, terutama untuk stakeholder mereka. Jadi karyawan memerlukan pelatihan khusus untuk mengoperasikan sistem dengan optimal. Yang terakhir itu sudah pasti investasi awalnya yang cukup besar. Jadi implementasi sistem membutuhkan biaya yang awal yang cukup signifikan. Ini ada contoh untuk
CAD, dan yang di atas itu adalah untuk contoh Ravador mereka yang untuk disesuaikan preferensi customer. Next. Berikutnya kita akan membahas apa perbedaan perencanaan kapasitas logistik dan pengiriman dalam kedua perusahaan, terutama dalam IKEA dan Informa. Kita highlight dari tabel yang kita dapati. Aspek yang pertama adalah pendekatan kapasitas. Untuk dari sisi IKEA, mereka menggunakan dynamic capacity planning dengan buffer untuk mengantisipasi fluktuasi global. Yang berikutnya untuk Informa, mereka itu mengandalkan perencanaan berbasis lokal dan just-in-time delivery untuk toko-toko tertentu. Untuk jaringan distribusi, dari sisi IKEA mereka menggunakan multi-tier, jadi gudang pusat secara terpusat atau regional distribution center, dan menggunakan sistem last mile delivery yang terintegrasi. Dari sisi Informa, mereka distribusi terpusat dengan memanfaatkan logistik pihak ketiga atau third party logistik. Yang berikutnya mereka aspek dari sistem pengiriman. Untuk IKEA mereka memiliki click and collect dan e-commerce logistik yang responsif untuk pemesanan online. Sedangkan untuk Informa mereka fokus pada pengiriman cepat antar toko dan minim gudang penyimpanan untuk efisiensi biaya. Untuk dari sisi aspek teknologi, IKEA menggunakan ERP terintegrasi yang secara global serta ada penggunaan algoritma prediksi permintaan seperti penggunaan machine learning, dan juga ada IoT untuk tracking kapasitas. Sedangkan untuk dari sisi Informa, mereka menggunakan sistem digital terbatas pada warehouse management system atau WMS untuk monitoring persediaan mereka. Masuk aspek berikutnya itu strategi fleksibilitas, yaitu postponement strategi. Jadi IKEA menunda penentuan tujuan akhir dan pengiriman agar responsif terhadap demand. Sedangkan untuk Informa, mereka melakukan penyesuaian secara manual, yaitu mereka memindahkan stok antar toko bila permintaan lonjak tiba-tiba. Mungkin mereka delivery menggunakan by call mungkin kali ya. Untuk berikutnya respons permintaan, dari sisi IKEA mereka forecasting presisi berbasis data global dan regional atau long term planning, sehingga mereka memungkinkan perencanaan secara jangka panjang. Dari sisi Informa mereka merespon secara cepat, tetapi sering bersifat reaktif terhadap lonjakan permintaan lokal, sehingga ini cukup fluktuatif untuk Informa. Berikutnya untuk sumber daya logistik, jadi IKEA memiliki armada sendiri dan kontrak eksklusif dengan beberapa penyedia logistik besar. Jadi memungkinkan mereka mendapatkan harga untuk distribusi yang lebih murah karena mereka akan memesan dalam kontrak cukup lama. Yang berikutnya untuk Informa, mereka lebih mengandalkan jasa ekspedisi eksternal untuk distribusi nasional mereka. Next, untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana masing-masing melakukan manajemen SKU untuk produk-produk variatif yang sudah kita bahas dan kita deskripsikan dalam tabel. Ada aspek yang pertama itu strategi SKU. Dari sisi IKEA, mereka menggunakan high SKU standardization with modularity. Jadi ini sudah menggunakan SKU yang sudah terstandarisasi dari seluruh IKEA. Sedangkan untuk Informa, mereka menggunakan broad SKU variety with style personalization. Jadi SKU ini disesuaikan dari sisi customer-nya. Berikutnya ada aspek pengelolaan inventory, jadi menggunakan sistem centralized inventory management dengan otomatisasi gudang. Jadi untuk Informa, mereka menggunakan Oracle khususnya untuk ERP seperti NetSuite, tetapi lebih bergantung pada manual adjustment. Untuk dari sisi pendekatan forecasting, dari IKEA menggunakan Advanced Demand Planning System atau DPS dengan rolling forecast dengan berbasis AI atau ML, machine learning. Untuk Informa mereka menggunakan Oracle. Untuk variasi produk, IKEA menggunakan variasi tinggi dari modular product base, jadi komponennya disusun dalam SKU secara standar seluruh IKEA. Sedangkan untuk Informa, variasi produknya cukup tinggi, berbasis desainnya lokal, jadi minimalis modern tetapi tetap klasik. Berikutnya masuk aspek digitalisasi SKU, jadi mereka menggunakan sistem barcode dan RFID, dan juga menggunakan teknologi scanning secara real time. Jadi inventory mereka lebih berjalan lebih baik. Untuk Informa, mereka belum secara masif dan menggunakan RFID, jadi mereka lebih mengandalkan sistem ERP dan kontrol SKU berbasis katalog saja. Untuk studi kasus, untuk keuntungannya dari sisi IKEA mereka lebih efisiensi secara logistik dan global distribution channel, sedangkan untuk Informa mereka lebih fleksibilitas untuk pasar Indonesia yang lebih segmented. Sedangkan untuk kelemahannya, dari sisi IKEA mereka lebih kompleks saat adaptasi local products karena mereka mengusung perataan secara global.
Sedangkan untuk Informa, mereka lebih rentan terhadap SKU inflation dan overstock di cabang. Jadi misalnya terdapat overstock dan terjadi penurunan permintaan, mereka lebih rentan terhadap hal tersebut. Next. Berikutnya adalah bagaimana penempatan stok di warehouse regional itu diatur. Kita sudah merangkumnya dalam tabel. Jadi yang pertama ada aspek model distribusi dari sisi IKEA. Mereka menggunakan hub and spoke dengan regional distribution centers atau RDC. Sedangkan untuk Informa mereka menggunakan distribution center atau DC nasional, contohnya di Jababeka, terutama di Bekasi. Untuk penempatan produk, IKEA menggunakan fast moving SKWS. Jadi gudang mereka secara otomatisasi, dan juga mereka mengusung slow moving SKWS dengan penggunaan gudang manual. Dari untuk sisi Informa, mereka berdasarkan volume penjualan, kebutuhan toko, dan karakteristik wilayah. Dari sistem penyisian stok mereka, IKEA sendiri inventory menggunakan Minmax dengan ERP dan WMS berumus secara global, dan juga mereka replacement otomatis secara untuk ketika mencapai batas minimum. Sedangkan untuk Informa, mereka replacement rutin berdasarkan permintaan dan stok toko. Untuk frekuensi replacement, jadi IKEA dilakukan setiap malam untuk menjaga setiap produk pada pagi harinya. Untuk Informa, mereka disesuaikan dengan permintaan toko dan sistem pengiriman berbasis volume dan jarak. Dari penggunaan forecasting, IKEA mereka melakukan secara mingguan oleh demand planner berdasarkan return sales dan tren pasar regional. Dari sisi Informa, mereka berdasarkan penjualan dan promo musiman. Untuk teknologi, mereka menggunakan AIS atau AirAS di gudang otomatis. Contohnya ada di Georgia, di Port Wentworth, di mana mereka mengefisiensi pengiriman hingga 600 pallet per jam. Untuk Informa, mereka menggunakan sistem otomatis untuk menghitung biaya dan jadwal kirim. Pengiriman bisa dilakukan dari gudang terdekat atau DC terdekat. Berikutnya itu ada skala operasi. Jadi dilakukan untuk IKEA mereka dilakukan secara global. Contohnya ada di benua Asia, Eropa, dan Amerika dengan strategi adaptif untuk menghadapi fluktuasi secara logistik. Untuk Informa, mereka melakukan secara nasional dengan ekspor terbatas, contohnya ke Singapura dimulai pada tahun 2022. Untuk tujuannya dari IKEA, mereka melakukan efisiensi logistik secara global, ketahanan rantai pasok, dan pembunuhan cepat dan hemat biaya. Untuk Informa, mereka lebih mendepankan responsif terhadap permintaan lokal dan distribusi efisien tanpa overstock. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas apakah model pre-order IKEA membuat forecasting lebih akurat. Menurut peluncuran Markerat, akurasi forecasting meningkat dan untuk mempercepatkan respon terhadap permintaan pasar dan juga mengurangi risiko ketidaksesuaian stok. Berdasarkan akurasi forecastingnya, itu naik hingga 92% dibanding 75 atau 80% secara konvensional. Untuk overstocknya itu turun sekitar 30% karena produksinya sesuai permintaan aktual. Dan juga yang ketiga itu ada lead time, distribusinya lebih cepat 20%. Berkat data pre-order yang cukup presisi dan sesuai. Selanjutnya itu bagaimana pengalaman digital showroom atau AR untuk mempengaruhi forecast permintaan di Informa sendiri. Untuk dampaknya AR terhadap forecasting ini, menurut data Q1 2025, untuk konversi pembelian sendiri produk dengan AR itu sekitar 48%, untuk sedangkan tanpa AR itu 26%. Untuk actual forecastingnya, produksi berbasis AR itu sekitar 85% dan juga konvensional sekitar 70%. Lalu untuk efisiensi operasional, stok yang mati atau dead stock itu turun sekitar 18%. Untuk produksi dan distribusi yang sehingga lebih tepat sasaran. Next. Untuk lalu bagaimana strategi diskon dan bundling mempengaruhi planning SOP dan pada IKEA dan juga Informa. Yang pertama itu ada demand planning. IKEA sendiri itu menggunakan AI forecasting untuk promo apa yang akan digunakannya mereka. Lalu untuk Informa itu lebih manual serta fluktuasi yang lebih besar. Lalu untuk yang kedua ada buffer stock, itu disiapkan dari gudang regional mereka atau yang secara global. Serta untuk yang Informa sendiri itu mereka mengandalkan transfer antar toko. Lalu yang ketiga ada supply flexibility, itu lead time yang panjang tapi stabil. Lalu untuk Informa sendiri itu lebih pendek tapi fleksibilitasnya lebih tinggi. Lalu untuk ada campaign frekuensinya, untuk IKEA sendiri itu cukup jarang karena itu mereka fokus
fokusnya pada value over price-nya, sedangkan Informa sering mengadakan promo untuk menarik traffic mereka yang cukup tinggal lebih tinggi. Lalu ada risk mitigation, itu EKS sendiri menggunakan dynamic capacity planning untuk promonya mereka, sedangkan informasi ini tuh stok promonya cukup cepat habis. Salah satu contoh-contoh promonya itu ada di sebelah kanan sini. Lalu next. Lalu tantangan apa sih yang dalam integrasi data antar channel atau online offline untuk inventory visibility? Kalau dilihat dari yang dirangkum dalam tabel, itu integrasi data inventory-nya itu kalau untuk IKEA itu yang secara online dia terintegrasi dengan e-commerce, namun sinkronisasinya cukup lambat. Untuk yang offline channelnya, dia sistem postnya belum sinkron penuh ke pusatnya. Kalau untuk Informa online itu terbatas update stok manual, untuk yang offline-nya itu terpisah antar tokonya dan juga tidak real time. Lalu yang kedua ada real time stock visibility, yang dimana IKEA online ini cukup baik karena itu untuk delay-nya sangat tinggi tapi. Lalu untuk IKEA offline itu kurang karena keterbatasan RFID-nya di toko. Lalu untuk Informa online ini tuh cukup lemah karena data update-nya tidak secara otomatis atau real time. Lalu untuk Informa offline sangat terbatas, masih berbasis input secara manual. Untuk akurasi stoknya, IKEA online itu rentan mismatch pada saat flash sale-nya. Kalau IKEA offline itu perbedaan antara stok toko dengan juga sistem di pusatnya. Kalau untuk Informa online tinggi mismatch-nya antar warehouse dan juga web. Kalau untuk Informa offline itu tidak adanya standar sistem dan input pada stok. Untuk teknologi pendukungnya itu IKEA online sendiri pun menggunakan OMS atau sebagian RFID. Sedangkan untuk IKEA offline channelnya itu menggunakan IoT yang belum menyeluruh di seluruh toko di dunia. Lalu untuk Informa online itu dia tidak memakai OMS ataupun RFID, sedangkan untuk Informa offline-nya itu menggunakan sistem POS yang tidak saling berhubungan. Lalu selanjutnya kita akan membahas coordination supply chain untuk studi kasusnya dari si IKEA sendiri. Pertama kita akan membahas permasalahan pertama dulu, yaitu lead time yang cukup panjang. Untuk pada IKEA sendiri itu pengiriman dari supplier Asianya ke Eropa itu kadang bisa memakan waktu sekitar 30-60 hari. Untuk IKEA-nya sendiri dia akan menambahkan regionalnya di negara-negara berkembang seperti di salah satunya di Polandia dan juga Vietnam. Lalu yang kedua ada bullwhip effect-nya. Contohnya itu permintaannya dengan naik atau turun secara drastis sehingga supplier itu kesulitan menyelesaikan produksinya. Solusinya itu biasa mereka menerapkan sistem informasi terintegrasi untuk visibilitas permintaan secara real time. Lalu yang ketiga adanya kurang visibilitas data supply chain, yang dimana itu koordinasi antar suppliernya itu tidak secara langsung atau tidak terkoneksi. Maka di itu perlukan implementasi supply chain management sistem berbasis ERP dan cloud. Lalu untuk ketergantungan pada supplier tunggal, itu mungkin salah satunya mengalami gangguan produksi sehingga pasokannya terhambat. Solusinya itu IKEA dapat menerapkan strategi redundant supplier untuk mengurangi risiko tersebut. Lalu untuk keterlambatan restocking, kadang produk bestsellernya mereka itu sering habis di toko, jadi kayak restockingnya cukup lambat dan karena proses distribusinya ke toko tersebut. Solusinya itu bisa menggunakan namanya forecasting berbasis AI dan juga machine learning. Lalu yang terakhir ada kurangnya fleksibilitas terhadap perubahan permintaan, yang dimana tren furniture itu kadang berubah cepat, sementara produksi yang tidak bisa langsung menyesuaikan dengan tren tersebut. Jadi penggunaan yang cukup cocok itu yaitu penggunaan model modular design dan sistem build to stock di warehouse-nya. Next. Kita akan membahas yang study case Informa. Lalu yang pertama itu ada lead time yang tidak konsisten. Itu karena produk dari supplier ke supplier luar negeri, salah satunya Cina, itu terlambat masuk ke pelabuhan Indonesianya. Jadi solusinya itu dengan cara Informa harus menjalin kerjasama dengan logistik perusahaan 3PL dan juga monitoring pelacakan kontainernya mereka. Lalu yang kedua ada ketergantungan pada pengadaan impor, yang dimana furnitur kadang mereka harus impor sehingga menyebabkan lead time yang panjang, serta solusinya itu yang cocok itu ada diversifikasi produk dengan lebih banyak produk lokal atau rakitan lokal. Yang ketiga ada keterlambatan
domestik, barang yang digunakan itu salah satunya di gudang pusat Surabaya yang terlambat dikirim ke toko, seperti salah satunya toko mungkin toko Medan atau Makassar dan juga lainnya. Solusinya itu mungkin mereka bisa optimalisasi distribusi menggunakan warehouse regionalnya dan sistem logistik yang terencana. Lalu adanya kurang integrasi sistem data yang biasanya itu stok tokonya itu sering tidak sinkron dengan stok gudangnya. Solusinya itu dapat menggunakan sistem WMS atau Warehouse Management System dan juga Retail ERP. Yaitu yang selanjutnya ada overstock dan stock out. Ini tuh biasa terjadi pemumpukan barang yang tidak laku atau kekurangan barang yang sangat dibutuhkan pelanggannya. Solusinya itu mereka bisa menerapkan demand forecasting dan juga data analytics untuk analisis pola permintaannya. Lalu untuk kurangnya fleksibilitas stok, mereka dapat melakukan permintaan peningkatan saat promo, tetapi stoknya terbatas. Maka dari itu penerapan buffer stock untuk produk fast moving dan juga sistem pre-order. Next. Lalu untuk conclusion atau kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah IKEA dan Informa itu menunjukkan pendekatan berbeda dalam merespon dinamika pasar, namun keduanya itu menghadapi masalah yang sama dalam hal ketepatan permintaan, efisiensi logistik dan juga integrasi digitalnya. Lalu IKEA itu juga lebih unggul dalam perencanaan strategis jangka panjangnya dengan dukungan teknologi seperti AI, CAD atau PLM dan juga model pre-order yang menjadikan forecasting lebih akurat dan juga supply chain-nya lebih terkontrol. Untuk Informa sendiri, dia tuh lebih ke arah mengandalkan kecepatan adaptasi terhadap tren lokal dan juga strategi promosi yang cukup agresif. Jadi itu menjadi tantangan dalam fluktuasi permintaannya dan juga visibilitas stok akibat keterbatasan sistem integrasi. Lalu yang keempat itu ada solusi yang optimal bagi keduanya itu dengan membangun platform inventory visibility real time atau lintas kanal yang didukung oleh otomasi ERP dan teknologi IoT atau RFID. Lalu yang keempat itu integrasi kolaborasitas antar tim seperti demand planning, marketing, finance dan lainnya itu menjadi kunci untuk keberhasilan implementasi atau SOP-nya mereka dalam adaptasi dan berorientasi terhadap konsumen. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.